Assalamualaikum anak-anak. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabar kalian hari ini? Ibu doakan ya, semoga semuanya baik-baik saja dan selalu berada pada lindungan Allah SWT dimanapun berada. Nah, apakah kalian sudah siap hari ini belajar? Nah, hari ini kita akan belajar tema 5 ekosistem. Subtema 1 komponen ekosistem, pembelajaran 2. Nah, anak-anak terus semangat ya belajarnya demi meraih kesuksesan. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Yuk kita sama-sama berdoa dulu. Nah, untuk tujuan pembelajaran hari ini adalah sebagai berikut. Nah, sekarang yuk kita simak percakapan berikut. Di sini ada percakapan Made dan Beni. Ben, bagaimana kamu dapat memelihara hewan piaraanmu dengan baik? Kamu tentu memberi makan dengan baik, kan? Tentu saja, Made. Orang tuaku tidak akan memberikan izin memelihara hewan di rumah jika aku tidak dapat memeliharanya dengan baik. Lalu, bagaimana kamu tahu cara merawat dan menentukan makanannya? Orang tuaku mengajakku membaca beberapa buku sebelum mengizinkanku memelihara hewan peliharaan. Salah satunya agar aku tahu dari mana asal hewan tersebut, dari ekosistem seperti apa ia berasal, dan bagaimana aku memberikan kebutuhan hidupnya agar hewan tersebut dapat hidup dengan baik. Ekosistem? Memangnya ada berapa ekosistem yang ada di dunia ini? Wah, ini saat yang tepat untuk kita sama-sama mengetahuinya, Made. Yuk, kita baca buku untuk mengetahuinya. Nah, dari percakapan tadi, Made bertanya ada berapa ekosistem ya? Mari kita cari informasinya melalui paragraf yang akan Ibu bacakan berikut ini. Jenis-jenis ekosistem. Pada dasarnya, ekosistem yang ada di dunia dibagi menjadi dua, yaitu ekosistem alami dan ekosistem buatan. Ekosistem alami terdiri atas ekosistem air dan ekosistem darat. Ekosistem air terdiri atas ekosistem air tawar dan ekosistem air asin. Ekosistem darat terdiri atas ekosistem padang rumput, padang pasir, tundra, dan taiga. Ekosistem buatan merupakan ekosistem yang diciptakan manusia untuk memenuhi kebutuhan manusia. Sawah dan bendungan merupakan dua contoh ekosistem buatan. Nah, sekarang temukanlah pikiran utama dari setiap paragraf beserta informasi yang kamu anggap penting. Apakah kalian tahu pikiran utama itu apa? Nah, Ibu jelaskan dulu ya. Pikiran utama adalah sebuah topik yang akan dibahas di dalam sebuah paragraf. Sebuah paragraf yang baik memiliki ide pokok dan beberapa kalimat penjelas. Ide pokok berfungsi sebagai topik pembahasan, sedangkan kalimat penjelas berfungsi untuk menjelaskan topik tersebut. Dari paragraf yang telah tadi Ibu bacakan, coba pikiran utama dan informasi penting apa saja yang ada pada paragraf tersebut? Ya, betul. Pikiran utamanya yaitu pembagian ekosistem, dan informasi pentingnya yaitu yang pertama, ekosistem dibagi menjadi dua, yaitu ekosistem alami dan ekosistem buatan. Yang kedua, ekosistem alami terdiri atas ekosistem air dan ekosistem darat.
Yang ketiga, ekosistem buatan merupakan ekosistem yang diciptakan manusia untuk memenuhi kebutuhan manusia. Nah, pikiran utama dan informasi penting ini berada pada paragraf pertama. Sekarang coba kalian baca. Di setiap paragraf terdapat pikiran utama dan informasi penting. Ditulis ya di bukunya masing-masing. Selanjutnya, yuk kita belajar penggolongan hewan berdasarkan jenis makanannya. Berdasarkan jenis makanannya, hewan dikelompokkan menjadi 3 golongan. Ketiga golongan itu adalah golongan herbivore, karnivor, dan omnivor. Kelompok hewan herbivore merupakan hewan yang makanannya berasal dari tumbuhan. Hewan ini memiliki susunan gigi yang khas. Gigi hewan ini terdiri atas gigi seri dan gigi geraham dan tidak memiliki gigi taring. Gigi seri berada di depan dan tajam. Gigi ini berguna untuk memotong makanan. Sementara itu, gigi geraham berfungsi untuk menghaluskan makanan yang telah dipotong oleh gigi seri. Contoh hewan yang termasuk kelompok ini adalah sapi, kelinci, kerbau, dan rusa. Kelompok hewan karnivor adalah kelompok hewan yang memakan hewan lain. Sebagian besar hewan yang termasuk di dalam kelompok ini merupakan hewan buas dan liar. Hewan ini harus berburu untuk mendapatkan makanan. Oleh karenanya, hewan ini memiliki gigi taring yang tajam dan kuat. Gigi taring berguna untuk merobek dan mengoyak mangsa. Hewan ini juga memiliki gigi seri yang tajam dan kuat meskipun berukuran kecil. Gigi ini juga berfungsi untuk memotong makanan. Hewan yang termasuk dalam kelompok ini adalah harimau, singa, anjing, buaya, dan ular. Selanjutnya ada kelompok hewan omnivor, merupakan kelompok hewan yang makanannya berasal dari tumbuhan maupun hewan lain. Hewan omnivor memiliki susunan gigi tersendiri, gigi seri, gigi taring, dan gigi geraham. Hewan ini berkembang dengan baik untuk menyesuaikan dengan makanannya. Gigi seri dan gigi taring digunakan ketika memakan makanan yang berupa hewan lain. Sementara itu, gigi seri dan gigi geraham digunakan ketika memakan makanan berupa tumbuhan. Nah, contoh hewan yang termasuk dalam kelompok ini ada orangutan, gorila, dan monyet. Dari teks penggolongan hewan berdasarkan jenis makanannya, dapatkah kalian membuat pertanyaan terkait teks tersebut? Apakah kalian sering mendengar lagu yang bertemakan hewan? Ya, pastinya sering ya. Ayo sekarang perhatikan lagu yang bertemakan hewan di bawah ini, yang berjudul Anak Kambing Saya. Bagaimana lagunya? Mengasihkan bukan? Ya, lagu yang kalian nyanyikan tersebut yaitu lagu yang riang gembira. Lagu tersebut menggunakan tangga nada mayor. Apa itu tangga nada mayor? Tangga nada mayor dan tangga nada minor. Tangga nada adalah tinggi rendahnya suatu nada berdasarkan urutan tertentu yang berjenjang.
Dalam suatu tangga nada terdapat satu nada dasar, selanjutnya diikuti oleh nada-nada yang lain, bisa nada lebih tinggi atau nada lebih rendah. Tangga nada mayor dan minor termasuk contoh dari tangga nada diatonis. Keduanya mempunyai ciri yang berbeda. Berikut ini ciri-ciri dari masing tangga nada mayor dan minor. Ciri-ciri tangga nada mayor yaitu bersifat riang gembira, bersemangat, biasanya diawali dan diakhiri dengan nada do. Memiliki pola interval 1, 1, setengah, 1, 1, 1, setengah. Contoh lagu bertema hewan yang menggunakan taur adalah Anak Kambing Saya, Si Kancil, Kucingku Telu. Adapun ciri-ciri tangga nada minor yaitu bersifat sedih, kurang bersemangat, biasanya diawali dan diakhiri dengan nada la. Mempunyai pola interval 1, setengah, 1, 1, setengah, 1, 1. Contoh lagu bertema hewan yang menggunakan tanda nada minor yaitu burung tantina, kupu-kupu yang lucu, dan lain sebagainya. Alhamdulillah ya, kita sudah berada di penghujung pembelajaran. Semoga penjelasan Ibu yang tadi dapat dimengerti dan dapat dipahami. Dan Ibu juga berpesan semoga kalian tetap semangat ya belajarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.